kita akan membuat seorang artis tuh merasa satu hari ini dia ngerasa aneh banget. Karena kita akan membuat sebuah jebakan-jebakan dan juga perangkap-perangkap agar mereka itu merasa menjadi orang yang paling aneh di dunia. Pokoknya kita akan bikin dia marah, bikin dia kesel, bikin dia ketawa, bikin dia bengong, semuanya di sini. Dan target kita kali ini, artisnya adalah Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini adalah seorang artis yang terkenal temperamental, mut-mutan. Kalau marah itu mulutnya nggak difilter. Jadi ini emang tantangan besar buat saya. Bagaimana caranya kita ngerjain dia, bikin jebakan sama Nikita, namun tidak membuat dia langsung marah. Kita membuat dia itu merasa menjadi orang yang paling on sedunia dulu. Untuk yang pertama, saya punya rencana saya akan mengirimkan seorang agent yang namanya Cungkring. Ini pria tampan banget dan cocok buat Nikita, lihat. Mana nih? Woi, woi, sini gue di atas. Hei, hari ini gua mau ngerjain Nikita. Gua jadi suaminya. Suami siaga Nikita. Gue mampu kan, gue bikin cireng gue. Ih, banget gue. Enak banget ya kekeluargaan. Lu makan sih malu-malu. Ngapain? Saya ngelihat Nikita itu ngerasa jijik banget sama agent Cungkring kita ini karena ngelihat mukanya si Cungkring ini yang nggak banget sih. Apalagi saat ngelihat Cungkring itu mulai makan gorengan namun dengan cara yang menjijikan. Disuapin. Udah lanjut aja briefnya. Lanjut. Ini saya lagi briefing tim, Mas. Iya, maksudnya briefing aja. Iya, Masnya siapa main ambil makanan aja? Lah, saya jelasin aja. Jelasin apaan? Ya, belakang gila lo sama Lu gue. yang gila. Ih, apaan lu ngangkat mana gua? Nih. Udah, jelasin aja. Terus kayak malu-malu, lalu ngeliat muka gue ganteng begini, buset dah. Lah, lu malu-malu masuk Uya. Lu udah kecinta sama gue. Lu siapa? Aduh, ini Untuk lagi jebakan yang orang pertama aku ini saya datang. sengaja berada di sekitar Nikita, jadi saya pura-pura nggak tahu. Jadi seolah-olah saya juga ikut kena dikerjain. Main jauh-jauh sih. Sorry bro. Masa. Aduh, gimana ya? Jadi suka malu-malu. Ganggu aja sih. Lu mau ngapain ngikutin gue? Biasa. Enggak, biasa. Kita mau di belakang mau di mana juga. Biasa mesra begini, biasa. Iya. Emang dia kalau mesra begini. Jangan sok pura-pura lupa. Kayak begini atau ya nak bilang zalim udah ini. Udah jangan sok pura-pura lu ngomong dulu aja. Bilangin lu. Gue tendang beneran ya. Lah, tendang. Jangan di sini Mas, jangan di sini. Enggak, ini ada hubungannya. Beb, jelasin deh, Beb. Jangan kesini. Ini gimana sih? Kok Jelasin. ikutin gue sampai sini-sini? Jelasin aja dulu. Ini Nggak, lu ngerti nggak, bokin Mas gua. Ini bokin Lu gua. ngerti nggak? Ini bokin gue. Nah, udah kita lihat Nikita itu bener-bener dia ngerasa aneh banget sama agent Cungkring. Dan sekarang biasanya nih Nikita itu kalau keluar dari studio selalu dicegat oleh
berpuluh-puluh wartawan yang nunggu dia. Karena maklum kita kan adalah artis yang paling sensasional di tahun 2018 kan. Oke, saya sengaja nyuruh Agent Cungkring, dia menyusup ya, terus ngikutin Nikita. Walaupun dia diwawancara, saya suruh Cungkring tetap berada di belakang Nikita. Jadi kita akan lihat reaksi Nikita apa saat dia sedang menjawab pertanyaan wartawan, namun di belakang dia atau di sebelah dia ada orang yang menjijikan tadi. Jagain dulu. Jangan ya, jangan ya, jangan ya, jangan ya. Oke, terus sekarang gini, lu ini aja, ikut jawab aja. Ini kita jawab apa, lo ikutin gayanya. Benar nih, benar. Sampai kapan? Dia dari sebulan. Bawa pengenan bayi apa gimana? Gue mesti diwawancara mulu. Pengenan bayinya apa gimana? Kepengen tenangin diri aja sih gitu, karena kan selama ini kan banyak banget kontrol. Wah, Ini jorok lu. Oke. jatuh. Kita, ini kayaknya jijik banget deh sampai teriaknya kayak begitu kan. Ya lanjut. Lanjut. Gimana ya? Iya, karena kan kemarin banyak banget masalah, pengen refreshing gitu biar ganti suasana baru gitu. Siapa tahu nanti pulang dari liburan masalahnya udah kelar semua. Negara mana aja? Oke, sekarang setiap Nikita bilang apa, lu bilang bohong. Lu bilang bohong aja, Cungkring. Kita lihat nih, kita reaksinya seperti apa. Soalnya juga banyak di traveling kalau yang berjam-jam. Wah, bohong lo. Ngomong yang jujur. Ngomong aja bohong lo. Aduh. Justru ini wawancara. Biar jelas. Sekarang gini, Cungkring, lo biar aja misah dulu, biar dia diwawancara. Sekarang lo cepat masuk ke dalam mobilnya Nikita. Mobilnya warna hitam. Ya ini persis di depan mobil gue. Oke, dan sekarang kita lihat agent kita Cungkring akan kita suruh masuk menyelundup ke dalam mobilnya Nikita dulu. Kita akan lihat reaksi Nikita apa saat dia buka mobil, orang yang dari tadi udah ada di mobilnya. Oke, Nikita datang, Nikita masuk, nih baru kita lihat reaksinya. Wartawan tetap ngikutin dia loh. Saya. Wah, langsung. Ya. Malu aja kalau abang di sini. Gue di sini naik, malu-malu aja. Weh, naik sini. Udah, sini duduk sini. Iya, Sini. lo ngapain? Ayo sini udah, naik. Keluar, Mas. Aduh, malu-malu amat sih di wawancara begini doang. Ya malu-malu lah. Beb, wah pengen gue pecat nih supir nih. Weh, wah gue pecat lu, gue potong gaji lu. Beb, Tendang ya. masa ditinggalin di sini doang sih, Beb? Ih, kamu semakin Galak banget. romantis kamu. Agent kita Cungkring dipukulin sama sendal, sama sepatunya Pecat dia. lo, Oke, macam lo. ya udah, lo tahan aja, nggak apa-apa. Ya, lihat kan, ini kita udah mulai keluar aslinya. Ntar di rumah ya, yang ya. Beb, Bang, oke Beb. Bisa di wartawan ikut kesel juga sama agent kita ya. Ya kalau sampai gue buka hijab, ya itu doa hanya netizen lah. Karena nggak ada yang mau, maksudnya nggak ada yang mau mensupport perubahan gue pelan-pelan. Mereka maunya langsung gitu kan. Jadi gue serba salah. Gue udah pakai hijab, baju-baju gue kayak begitu, salah dibilangin. Oh dasar hijab, gitu kan. Wah, kamu makin mesra aja kalau ngomong begini ya. Makin mesra aja. Kepala gua kegencet deh.
Udah biarin aja, udah biarin, oke biarin. Oke, kita ikutin kita. Nanti di depan kita akan memunculkan agent baru ya. Ini akan ada seorang ibu-ibu yang akan nyoret-nyoret kaca mobilnya Nikita. Ini mobil barunya Nikita akan kita coret-coret. Tulisannya dasar pelakor. Agent ini akan menuduh Nikita merebut pacarnya. Kita lihat reaksinya seperti apa. Salah. Ternyata bukan mobilnya Nikita Mirzani. Nanti saya akan coret mobilnya Nikita Mirzani. Karena emang dia dasar pelakor. Oke. Lo mulai coret kaca depannya. Oke, jadi pemirsa sebetulnya kita mencoret kaca depan mobilnya Nikita ini dengan bahan yang bisa dihapus. Tapi Nikita kan nggak tahu, dia akan kaget apa nggak ngeliat mobilnya udah dicoret-coret. Mobil baru kesayangannya yang masih kredit. Kredit ditagih entar nembak melulu. Kenapa kamu? Ini maksudnya apa ini? Ya kan kamu kan supirnya pelakor. Masalahnya apa kaca dicoret-coret? Iya, terus suka-suka saya dong. Kamu juga mau saya semprot, mau saya coret-coret. Udah. Jangan apa? Siniin nggak? Balikin. Tanggung jawab. Balikin nggak? Balikin. Oke, Nikita keluar. Oke, siap-siap. Lo mulai marah-marah aja sambil bawa piloknya itu ya. Tadi dia tinggal beli air doang. Tinggal beli air. Gini. Kenapa dicoret? Ya kamu soalnya pelakor. Kamu udah ngerebut suami saya. Apa yang ngerebut suami lu? Siapa? Ya elu lah. Aja lu. Tanggung jawab. Enggak, aku nggak mau tanggung jawab. Dia aja nggak mau tanggung jawab ngambil suami saya. Ngerebut suami lu. Ini lu hapus, gila ya. Baru cuma segini doang. Mbak Niki nggak ngerasain gimana perasaan saya ngerebut suami orang. Enggak. KTP mama mana sih? Nggak ada. Gue laporin polisi lu Lapor ya. mana? Laporin aja. Nggak ada. Mbak juga saya laporin. Mana KTP? Nggak ada. Itu kalau malah gitu nyoret-nyoret mobil gue. Iya. Oke. Sekarang gini aja, lu marah-marah, tapi kadang-kadang lu nangis, lu peluk dia, lu minta tolong Nikita untuk tinggalin suami lo. Mbak Niki jangan gitu, Mbak Niki. Aduh, kamu ngapain ikut-ikutan sih? Saya tuh ada perlu sama bos kamu, bukan sama kamu. Ya tanggung jawab saya. Masuk. Balikin sini. Jangan. Ih, apa sih kamu? Nanti ya. Oke, kita akan lanjutkan wawancaranya di dalam mobil Nikita. Ayo ikutin dong. Oke, kita lagi ngikutin mobilnya Nikita dan biarin agent Nia masih tetap ngerjain Nikita di dalam mobil dengan wawancara palsunya. Kita akan menuju ke rumah Nikita yang lagi dibangun. Sebetulnya di sana kita udah siapkan agent lagi, agent Nisa dan juga seorang kameramen. Bang, kita mau ngapain sih, Bang? Katanya mau wawancara kita. Wawancara siapa? Wawancara rumahnya kita. Oh, rumahnya? Iya. Yaudah kita ajak ngobrol di rumahnya. Yuk. Rumah, apa kabar rumah? Oh iya. Jadi ini kita akan bingung, sebetulnya yang janjian sama dia itu, yang dari Kak Fitri ini, yang infotainment punya saudaranya, sahabatnya Nikita ini, yang sekarang ikut Nikita di mobil, apa yang udah nungguin di rumahnya Nikita. Jadi nanti kita akan bikin 2 reporter dan 2 infotainment ini berantem. Kita akan lihat reaksi Nikita. Kak, tolongin Kak, masa kita berhenti di sini? Ini rumah siapa? Rumah gue. Ngapain dibawa ke sini? Aku mau diajak tinggal sini ya? Ih, gue mau ngecek rumah gue. Anak saya jadi diangkat ya, jadi anaknya Nikita Mirzani ya? Pergi itu kan gue mau turun di sini. Kak, antarin pulang Kak, supirnya mana? Kalau nggak, naik mobil ini deh, saya bawa mobilnya. Gue punya lo ah. Mobilnya saya bawa Kak. Udah pergi. Lagi tadi ngikutin mulu. Nah, tapi kalau saya nggak pulang gimana Kak? Anak saya Kak. Nggak tahu. Aku yang dari Mbak Fitri. Enak aja lo, gue yang dari Mbak Fitri. Gue dipaling langsung sama Mbak Fitri. Wah, ini pasti nih alay gue. Kan kita udah wawancara. Ya gue yang udah. Lu wartawan abal-abal kan lu? Lu siapa? Ya gue dari Mbak Fitri. Coba telepon dulu deh. Ya lu sih. Coba telepon dulu, bener gak? Nisa namanya. Ya lu lagi. Dia telepon Kak Fitri, dia enggak lah. Dia konfirmasi sama Kak Fitri. Gue jelas-jelas tadi sama Kak Niki. Gue jelas-jelas. Oke, Kak Fitri udah kita bilang kalau yang janjian itu namanya Nisa. Jadi
Nikita akan kita buat berarti dari tadi wawancaranya sia-sia. Karena itu bukan infotainment yang janjian sama dia. Kayak di rumahnya kan. Ya kan janjian di tempat syuting tadi. Lu namanya siapa? Nia. Ini? Bisa. Nah berarti yang ini. Lu magang berarti kan. Ada kan? Ya udah. Udah sana lu pergi lu. Dari tadi lu bikin heboh lu. Udah sana pergi. Udah minta-minta duit, minta-minta dia anter. Lagian dari tadi. Kak, tapi anak saya jadi diadopsi. Gak ada, udah. Anak saya kan jadi diadopsi nggak? Udah. Oh nggak make sure dulu tadi. Aduh nggak tahu ya Mbak yo. Ayo. Mau lihat rumah kan? Oh, gue kan emang udah janjiannya kenapa gue jadi di sini karena gue udah tahu lu. Gue mau liput rumah lo kan. Ya udah kalau gitu yuk, mau mulai dari mana nih? Di dalam rumah kita ini udah kita tempatkan beberapa kameramen dan kamera tersembunyi yang akan memantau dan juga tetap mengambil gambar saat kita menjebak Nikita di dalam rumahnya. Tapi ngomong-ngomong, lu beneran infotainment kan? Bener, gue ada telepon Kak Fitri tadi. Dari mana sih? Saya berita ini, pendatang baru. Nama infotainmentnya. Kok lu wawancara gue? Emang gue penantang baru? Pendatang baru kan Kak Niki juga ngetopnya baru sekarang-sekarang. Hah? Programnya cuma satu kan? Sembarangan lu, program gue udah dari 15. Ini baru satu yang tuh. Kalemong. Biayanya berapa? Habis berapa nih? Kalau biaya rumah ini sih lumayan ya, pasti mahal, nggak mungkin murah lah. Tapi nggak mungkin kan duit Kak Niki sendiri? Kenapa nggak mungkin? Ya kan? Kalau dihitung aja kan di TV juga sekarang udah mulai turun kan? Turun dari mana? Emang lu tahu bayar honorer bayaran gue sebagai artis berapa? Kalau total nominalnya sendiri nih Kak Niki, gue butuh ininya tuh berapa besarannya? Sekitaran 7 lah ya. Oh, mungkin 70 juta ya? Hah? 70 juta? Lu pikir rumah kardus, kemarin segini 70 juta harganya? 7M lah. Segini 7M? 7M. Berarti benar, berarti dong yang tadi aku bilang, ini nggak duit Kak Niki sendiri pasti kan? Duit jin. Ya kan lu jangan lihat Jari. program yang tayang sekarang dong. Yang sebelumnya program gua ada 4, yang sebelumnya lagi program gua ada berapa. Kan itu kan daily, tahu daily nggak? Ngerti daily nggak? Ada daily, ada weekly. Ngerti nggak? Nyolot Nikita lalu bilang, ya iyalah dia nyolot Nikita. Ini Kak Niki, ini emang konsepnya gini ya? Semen gini? Ini tuh belum jadi, Giling. Oh, gue pikir Lu lihat aja no, masih banyak yang dicor-cor. makanya tadi gue karena ngeliat ini gue bilangnya Lu nggak 70 pernah lihat juta. bangun rumah ya? Nggak pernah tahu prosesnya. Nanti ini pakai marmer nih semua nih. Ini satu ruangan marmernya 400 juta. Lu berapa ruangan? Nih, saya Jadi nyari nggak lu? mau udah jadi sih, karena baru. Terus, oh kan udah gede kayak gini, kolam renangnya nggak ada. Aduh. Nih kolam renang nih. Nih. Mana nggak ada airnya? Jangan lu tanya airnya. Ini belum jadi kolam berenangnya. Nikita langsung bengong loh, melongo ngelihat ada 2 orang ya, laki dan perempuan lagi gelar tikar di kolam berenangnya dia yang lagi baru mau dibangun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi agent ini akan berpura-pura bahwa mereka ini adalah pemilik tanah aslinya rumah yang sekarang Nikita bangun. Siapa, Pak? Kok bisa masuk sih? Pak Budi! Pak Budi, kok ini bisa masuk orang ke sini makan di sini? Nggak tahu tadi dia main nyelonong aja tanpa izin saya dulu. Ini tanah kita, Bu. Kok tanahnya ibu? Orang ini udah saya beli rumahnya. Mbak, kita kan ini kan ke kampung, pulang kampung. Terus ini masih ada rumahnya kemarin, pas kita balik ke Jakarta udah begini. Nggak ada, saya beli di tempat ini cuma tanah doang. Tanya aja Pak Budi, kan Pak Budi kan saya beli tanahnya doang. Tanahnya doang. Nikita ngotot loh, dia ngotot bahwa saya beli rumah ini dari tanah kosong. Wah, ini udah jadi bangunan begini. Ini kan tempat saya. Gua masih nongkrong sama bini saya, masih nongkrong. Berarti ilegal ya maksudnya ya? Ngaco lu. Ibu ya. Keluar deh Pak, ngapain di sini nanti malah
malah ngeganggu orang yang lagi mau bangun. Itu terus gimana Pak Budi? Agent kita nih, lu pura-pura aja pipis di pojokan. Pura-pura pipis di pojokan, tapi pura-pura doang. Ntar mau pipis duluan. Jangan kencing di situ. Kita jijik loh. Kolam renangnya yang baru mau dibangun dipakai buat buang air kecil. Pak, tangkap tuh Pak. Pak kejar Pak, tangkap Pak. Masa dia kencingin rumah saya? Kita manggil tukang-tukangnya loh buat ngejar-ngejar. Dia tapi dia kesel, tapi dia kayak bingung. Dia ngerasa kayak aneh banget hari ini. Cuman dia berasa kayak jadi bodoh ya di sini ya. Nah, udah, bawa keluar deh. Udah naik, bawa pergi aja Bu. Ini bangun nih rantang-rantangnya Bu. Tuh rapiin tuh sekalian Bu. Kak Niki berarti nggak punya hati ya, ngegusur orang kecil kayak gini. Nggak punya hati deh Kak Niki. Gak punya hati apaan sih lu jangan fitnah-fitnah. Ini kan lahan gue, ini kan tanah ternyata gue. kita baru tahu seorang Nikita Mirzani itu ternyata memang nggak punya hati. Lu jangan sembarangan. Contohnya ini wartawan terbukti apa sendiri sih? ya, dia mengusir orang kecil. Orang kecil dari mana? Ini kan lahan gue, ini kan rumah gue. Memang kenyataannya begitu Bu. Lu tuh wartawan dari mana sih sebenarnya? Lo kan udah janji sama Kak Fitri. Kayaknya lu wartawan abal-abal deh. Ya justru itu gue udah nungguin berjam-jam buat interview lo. Ternyata gue sampai sini begini, nggak jelas. Lu yang nggak jelas lo dari tadi. Diangkat-angkat lagi. Oke pemirsa, mungkin ini tayangan nggak patut dicontoh. Jadi tolong please jangan contoh public figure yang kayak gini. Itu nggak punya hati. Dan tahu sendiri kan berita-beritanya dia juga tuh yang apa ya kayak ngedongkrak popularitas doang. Tuh kan terbukti kan kasar kan sama wartawan aja kasar. Ayo bang, kita pergi aja bang. Iya. Oke, kita punya agent Amel, seorang cewek cantik yang akan berpura-pura menjadi wanita yang sedang hamil yang suaminya direbut oleh Nikita. Dan dia akan mengaku bahwa rumah yang sekarang lagi dibangun Nikita adalah rumah pemberian suaminya. Rumahku diambil pelakor, rumahku dijual. Awas ya Mbak Niki. Amel, cegat di bawah, Mel. Amel, cegat di bawah. Oke, langsung lo marah-marah. Jadi kamu ya? Kamu yang rebut suami saya? Iya. Iya kan? Kamu pelakornya pasti nih. Ini kamu dari sini kan abis ngapain? Ini rumah gue bisnis. Ini rumah saya, ini rumah suami saya. Ini yang beli suami saya. Suami lu namanya siapa? Lah, Mbak sendiri ngapain di sini di rumah suami Enak saya? aja, ini mah gue beli pakai duit sendiri. Bener-bener ya pelakor banget. Jangan mulut lo ya. Aku nggak mau tahu ya. Saya nggak mau tahu. Kamu harus kosongin rumah ini. Ini rumah masih kosong gila. Sinting ya. Situ yang sinting aja mentang-mentang artis ya Mbak. Saya tahu. Lakinya siapa namanya? Ini siapa? punya Nama suami laki lu saya, siapa? tapi Iya, ini suami punya lu suami siapa? saya. Suami lu siapa? Jangan-jangan Suami lu siapa? kamu yang Suami lu siapa? simpanan. Kamu yang simpanan suami saya sama ini. Saya bisa laporin polisi kalau kayak gini caranya. Laporin aja. Gue udah biasa dilaporin polisi. Nggak bener, ini nggak bener. Mbak harus pergi dari sini. Lu sinting perempuan gila ya. Lu tanya aja no sama mandornya tuh, Pak Budi. Rumah Iya, siapa? tapi ini yang beli suami saya, Mbak. Suami saya. Lu namanya siapa? Mbak ngapain juga di sini? Ini rumah gue. Ternyata ya, ini cewek ini yang selama ini ngerebus suami saya. Hah? Selagi hamil coba Mbak bayangin ditinggalin. Setelah hamil. Tapi kalau gue nggak ditinggalin, gue mau yang ninggalin. Tega banget nggak sih? Ngapain Mbaknya ikut-ikutan? Ngapain sih Mbaknya ikut-ikutan? Sok-sokan. Mbak, ngapain? Pergi nggak? Mel, lu ke atas aja. Lu suruh tukang-tukang berhenti kerja. Gue jambak nih perempuan. Ini kita nggak ngejar loh, kita lihat, kita nggak tahu kenapa. Apakah nih kita sekarang dia ngerasa udah kayak orang gila,
apa dia kebingungan? Karena dia diem aja loh di situ. Cuman nutup muka. Hari ini aneh banget ya. Ini tidak seperti Nikita yang seperti gue lihat biasanya loh. Bukti aja Pak Budi. Dia kayak nyerah dengan keadaannya. Berarti gue berhasil nih bikin dia kayak nyerah. Bosan untuk hidup kayaknya. Turun. Pak suruh turun aja Pak, udah Pak. Berisik. Malu sama tetangga berisik tahu. Gak bener nih, tahu nggak kalau kayak gini. Turun. Kamu jangan ngusir-ngusir saya, kamu. Oke Mel, sekarang lu nangis. Tadi lu marah, sekarang lu pancing dengan nangis. Kita lihat nih, kita kasihan nggak ngeliat lu nangis? Mbak, tolong deh Mbak. Tolongin saya deh Mbak. Tolongin saya. Ngomongin apa? Ya suami saya balikin. Siapa yang ngambil suami lu? Ya suami saya tuh nggak pulang-pulang. Ya kan? Terus Mbak Jangan tahu-tahu lagi lu, laki gua aja nggak balik-balik. Ya kenapa Mbak tahu-tahu ada rumah saya? Mbak tolong dong Mbak, saya tuh lagi hamil tau nggak? Sama, saya gua tuh hamil. juga berisik lu dong dari tadi. Ya udah kalau gitu Mbak harus bayarin saya ke dokter. Gua aja bayar diri, masa minta bayarin gua? Suami saya balikin. Tolong teleponin tuh suami saya, suruh pulang. Siapa yang ini sama suami lo? Situ, emangnya saya nggak tahu dari kabar-kabar yang berhembus. Terus tahu-tahu mbaknya ada di sini di rumah suami saya. Ini rumah gue berisik lu dari tadi. Pergi saya dulu. Mbak tau nggak sih saya tuh lagi hamil. Tahu banget. Berisik tau nggak? Biar semua orang tahu. Jangan sana teriak-teriak sini. Ini biar semua orang tahu sini nih. Ya udah, kalau mau teriak-teriak berdua sini ya. Ngapain lo ngajak gue? Ya, biarin katanya suaminya situ sama suami saya. Siapa suami lo? Suami saya yang punya rumah ini. Siapa? Dipo? Iya. Mbak tolongin saya dong Mbak. Oke, kita masukkan satu persatu agent yang tadi udah ngerjain kita. Oke, ibu-ibu yang tadi nyoret-nyoret mobil di kita masuk. Nggak tahu lu teleponin diri lu mau nyelpon. Emang dasar pelakor, lihat tuh. Iya kan? Dia akibat lu juga. Pelakor juga. Kok ada di sini? Ya bisa lah di sini. Agent Cungkring, lu masuk sekarang pura-pura jadi suami mereka. Ibu siapa ini? Gila kali ya. Dia yang ngerebut suami saya. Sembarangan. Ngapain itu yang tadi? Kamu udah saya kirain. Oh, dia mulai sadar dikerjain. Oke, gua akan masuk bersama dukun yang tadi agent yang jadi dukun. Gua akan masuk ke situ. Kita akan tunjukkan nih kita sadar nggak kalau gua udah mulai masuk kayak apa. Oke, guys, semua gua masuk. Oke, siap-siap gua masuk. Siap-siap. Metoran julid setan ora doyan, metoran julid set. Aduh, metoran julid setan ora doyan, metoran julid. Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Gila lo, gue hampir gebukin anak orang lo. Ya Allah. Cukup aneh? Gue tuh aneh banget dari gue biasa kelar syuting ya kan. Biasalah wartawan pasti nunggu artis bombastis kayak gue kan. Lihat dia. Tiba-tiba ada si ini, aduh gue sampai amit-amit dari tadi megang-megangin perut, ya Allah. Tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku dibuntingin Dipo. Terus ada lagi bilang katanya gue ngambil laki orang padahal bentuk mukanya kayak begini ya kan. Aduh, terus ada dukun, ada apa segala macem ya Allah. Aduh Papi Uya, lu tuh tahu kan gue lagi hamil, kok lu tega banget sih. Untuk tadi gue nggak jatuh, gue tadi udah mau pingsan lo dari tadi Ya, lo. pertanyaannya lu hamil halu apa beneran nih? Beneran lah, sekarang gue ngaku gue hamil beneran. Lu hamil beneran? Kemarin-kemarin gue bercanda biar biasa lah, heboh-heboh aja gitu. Karena kan Dipo sendiri bilang katanya gue hamilnya pura-pura gitu. Oke, hari ini bener-bener aneh banget. Tapi emang Papi Uya juara banget ya, the best banget. Emang the best nyebelinnya, the best bikin orang pengen gebugin orang masuk kantor polisi lagi. Pokoknya lo jijai.